Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk sebagai langkah yang awal, mari kita mulai dengan berdoa supaya perjalanan dalam kita melaksanakan pembelajaran ini nanti berjalan dengan baik dan sekaligus diberkahi dan sekaligus mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Untuk yang kedua, anak-anak sekalian, saya akan menanyakan bagaimana kabar kalian semuanya. Pada sehat semuanya? Keluarga yang ditinggalkan di rumah juga sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sudah sehat. Baik, akan saya absen dulu. Gimana semuanya sudah hadir? Ini kalau melihat bangkunya, alhamdulillah semua hadir semuanya. Berarti kompak pada pagi hari ini semuanya bisa hadir dengan baik. Anak-anak sekalian, kita pada pagi hari ini akan mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan saya ulas sedikit atau saya pertanyakan dulu kepada kalian semuanya tentang pelajaran yang kemarin. Kita membahas tentang yaitu iman. Apa coba? Ada yang tahu arti daripada iman? Nah, iman, ayo coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kita akan bahas masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kupas satu persatu, yaitu iman terlebih dahulu. Iman yang dimaksud di sini adalah mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan sekaligus menjalankannya dengan perbuatan dalam kegiatan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan iman. Dan sekarang yang akan kita bahas, anak-anak sekalian, yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Makna iman dalam pengertian ini adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Dalil yang memerintahkan kita beriman kepada Allah ya sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 136. Ayo coba, siapa yang bisa membacakan atau membantu Pak Barutin untuk membacakan surat An-Nisa ayat 136 yang sudah kami tayangkan. Ayo coba itu si Solikin, coba ayo bersama-sama Pak Guru, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sesat-sesatnya. Yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136.
keimanan seseorang itu bisa menjadi lebih tebal dan bisa tipis. Anda percaya iman itu ada tebal, ada tipis? Saya yakin Anda bisa merasakan sendiri bagaimana iman itu menjadi tebal atau tipis. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut bagaimana iman itu rasanya kalau menjadi lebih tebal, bagaimana rasanya iman itu semakin tipis. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Adapun hikmah yang kita dapati bila kita beriman kepada Allah, orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Inna lanansuru rasulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Tertera dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Inilah kenapa kita dianjurkan untuk beriman, karena kita dengan penuh harapan baik di dunia dan di akhirat nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia pun kita tidak luput sangat banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, keruwetan hidup, permasalahan keluarga dan sebagainya. Dan di akhirat akan lebih berat lagi, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita saat kita menghadap Allah selama kita hidup di dunia. Sedangkan hikmah yang kedua, yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Begitulah anak-anak sekalian, kalau kita mengharapkan ketenangan hati, maka ingatlah bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak merasa terganggu apapun keputusan dan kejadian yang ada pada diri kita. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya yaitu hikmah selanjutnya, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Dalam surat Al-Asr berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati dengan kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Surat Al-Asr 1-3. Anak sekalian, sehubungan dengan iman kepada Allah tadi, maka kita akan membahas yaitu berhubungan karena Allah sendiri memiliki berbagai macam asma atau nama
yang mana nama-nama itu adalah sebagai predikat dari perwujudan Allah itu sendiri. Contohnya kita akan membahas yaitu Asmaul Husna Al-Alim, yang mana Allah Maha Mengetahui, Al-Khabir, yaitu Allah Maha Teliti, As-Sami, Allah Maha Mendengar, dan Al-Basir, Allah Maha Melihat. Ini 4 asma ini adalah menunjukkan bahwa kita ini terlalu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik pengetahuan kita, yaitu ilmu kita tidak ada bandingannya dibandingkan dengan Allah. Kemudian yaitu Al-Khabir, Maha Teliti, yang mana Allah sangat teliti menghitung apapun yang ada di bumi ini, baik yang kelihatan apapun tidak kelihatan, yaitu berupa perbuatan kita yang nanti dimintai pertanggungjawaban. Kemudian As-Sami, yaitu Maha Mendengar, yang mana kita itu nanti apapun yang kita bicarakan, baik tersembunyi ataupun terbuka, maka di situ Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, walaupun kita hanya berbisik. Selanjutnya yaitu Al-Basir, Allah Maha Melihat. Apapun yang kita lakukan, Allah sangat mengetahui, baik yang kita rahasiakan ataupun kita dohirkan. Baik sekalian, ini sedikit ilustrasi cerita, tapi ini memang kenyataan, pernah terjadi sebuah kejadian di zaman sahabat, yaitu zaman Umar bin Khattab. Ada sebuah kisah penggembala kambing, yaitu Abdullah bin Dinar berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan bertemulah mereka berdua dengan anak gembala. Khalifah hendak mencoba menguji si gembala itu dengan berucap, "Wahai anak gembala, jualah kepadaku seekor anak kambing dari ternakmu itu," ujar Amirul Mukminin. "Aku hanya seorang budak," jawab si gembala itu. Khalifah pun membujuk, "Kambing itu amat banyak, apakah majikanmu tahu?" "Tidak," jawab si gembala, "majikanku tidak tahu berapa ekor jumlah kambingnya. Dia tidak tahu berapa kambing yang mati dan berapa yang lahir. Dia tidak pernah memeriksa dan menghitungnya." Khalifah terus mencoba membujuk, "Kalau begitu hilang 1 ekor kambing, majikanmu tidak akan tahu. Atau katakan saja, nanti pada tuanmu anak kambing itu dimakan serigala. Ini uangnya, terima, ambil saja buat kamu untuk membeli baju atau roti." Anak gembala tetap tidak terbujuk dan mengabaikan uang yang disodorkan oleh Umar bin Khattab. Si penggembala diam sejenak, ditatapnya wajah Amirul Mukminin dari bibirnya, lalu terucaplah kata-kata yang menggetarkan hati Khalifah Umar. "Jika Tuhan menyuruh saya berbohong, lalu di mana Allah? Bukankah Allah Maha Melihat? Apakah Tuhan tidak yakin bahwa Allah pasti mengetahui siapa yang berdusta?" Lalu Umar bin Khattab gemetar mendengar ucapan si gembala itu. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Persendian tulangnya terasa lemah. Dia menangis mendengar kalimat tauhid itu yang mengingatkannya kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawabnya di hadapannya kelak. Lalu dibawanya anak gembala yang berstatus budak itu kepada tuannya. Khalifah menebusnya dan berkata, "Telah kumerdekakan dirimu, nak." Itulah sebagai gambaran anak sekalian, kalau orang sudah beriman kepada Allah, karena Allah memiliki sifat-sifat seperti yang kita bahas tadi, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Komplit apa yang sudah menjadi contoh itu tadi, bahwasanya Allah mengetahui apapun yang kita perbuat, pada apapun yang kita lakukan, sehingga kita perlu berhati-hati dan waspada karena Allah mempunyai sifat-sifat yang sebegitu banyaknya, yang identik dengan nama-namanya itu adalah predikat dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Baiklah anak-anak sekalian,
Apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mencerna apa yang telah saya sampaikan. Dan akhirnya untuk menyingkat waktu, baik akan saya berikan semacam modal untuk diskusi, yang mana kalian supaya dalam pembelajaran ini bisa melaksanakannya atau memahaminya dengan baik. Baik, ini adalah bahan diskusi buat kalian semuanya. Yang pertama, mengapa orang yang tidak beriman kepada Allah dikategorikan orang yang merugi sesuai kandungan surat Al-Asr 1-3? Tolong dijelaskan. Yang kedua, mengapa Allah memiliki asma-asma yang lain selain sebutan Allah? Ya seperti tadi itu, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, ya. Ya, kenapa Allah kok mempunyai sebutan yang lain? Yang ketiga, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari pengalaman atau pengamalan asma Allah Al-Alim. Ya, saya beri waktu 10 menit untuk bisa berpikir sama teman-temannya dan nanti kita bahas bersama. Baik, waktu sudah berlalu 10 menit. Anak-anak sekalian, bagaimana kalian sudah siap untuk membahas materi diskusi yang telah saya sampaikan tadi? Sudah, terima kasih. Salah satunya maju ke depan untuk masing-masing kelompok. Ya, cukup. Terima kasih anak-anak sekalian. Demikian tadi pembelajaran yang telah kita lakukan bersama. Mudah-mudahan apapun yang telah kita lakukan pada siang hari ini, Allah selalu menambahkan keimanan kita dan kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang ditetapkan iman kita semuanya. Sebagai materi yang berikutnya, nanti kita akan membahas asma-asma Allah yang lainnya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.